Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 3? Semoga masih dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Hari ini Ustadzah akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam atau SKI di bab 4 dengan judul bab yaitu masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Nah, pada masa Nabi Muhammad SAW, apa sajakah yang terjadi? Yuk kita simak di slide selanjutnya. Anak-anakku, sebelum Ustadzah lanjut ke pembahasan masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW, Ustadzah mau menjelaskan siapa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa seperti kita. Beliau mempunyai ayah, ibu, paman, dan kakek. Nabi Muhammad SAW dilahirkan seperti bayi-bayi lainnya. Seperti kalian juga dilahirkan dari seorang ibu. Nah, di sini perlu Ustadzah jelaskan. Biasanya orang menyebut tanggal atau bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, peringatannya itu disebut Maulud Nabi. Yuk, kemarin siapa yang sudah merayakan Maulud Nabi? Tentunya kalian semuanya sudah merayakannya. Di sekolahan juga merayakan walaupun lewat online ataupun di lingkungan sekitar kalian. Itu adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lanjut kita ke pembahasan yang pertama yaitu masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Yang perlu kita bahas yang pertama, keadaan penduduk Mekah menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, peristiwa-peristiwa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah waktu Nabi Muhammad SAW lahir. Yang keempat, silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang kelima adalah masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Yang A, keadaan penduduk Mekah menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Untuk yang pertama dijelaskan Ustadzah dulu di kota Mekah. Di kota Mekah sedang berkembang kepercayaan dan budaya jahiliyah. Agama dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam tentu sudah kalian pelajari pada pelajaran sebelumnya. Nah, di kota Mekah itu masih banyak penduduk yang menyembah berhala. Setiap suku di Makkah pun mempunyai berhala masing-masing dan menyembahnya. Penduduknya masih suka minum minuman keras dan bermabuk-mabukan sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Akhlak atau tingkah laku penduduk Mekah pada waktu itu sangat buruk. Keadaan masyarakatnya kacau karena moral mereka sudah sangat rusak. Kalau usaha pertanian, usaha perekonomian, mereka sudah cukup maju. Mereka suka berdagang ke luar negeri. Di antara mereka banyak yang menjadi saudagar kaya. Namun banyak di antara mereka yang menggunakan hasil usahanya itu hanya untuk berjudi, berfoya-foya, dan mabuk-mabukan. Kondisi penduduk Mekah pada saat itu menyembah berhala. Mereka juga percaya kepada tahayul, misalnya tentang adanya hantu yang berkeliaran di padang pasir. Mereka juga sangat percaya kepada ramalan nasib. Mereka suka mengundi nasib dengan anak panah di depan berhala Uzza di depan Ka'bah. Demikianlah keadaan kondisi Mekah menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW.
B. Peristiwa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah kemuliaan ayahanda Nabi Muhammad SAW. Siapakah ayahanda Nabi Muhammad SAW? Ayahnya bernama Abdullah. Sekarang kita bahas tentang kemuliaan ayahanda Nabi Muhammad SAW. Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, adalah orang yang dipercaya memelihara serta menjaga Ka'bah dan sumur Zam-Zam. Abdul Muthalib mengajak penduduk Mekah untuk bergotong royong memperbaiki sumur Zam-Zam. Nah, di situ pada waktu kesulitan itulah Abdul Muthalib bernazar, bersumpah jika dia dikaruniai 10 anak laki-laki, ia akan mengorbankan satu di antaranya. Ketika Abdul Muthalib telah dikaruniai 10 anak laki-laki, nazar tersebut benar-benar dilaksanakan. Untuk menentukan siapa yang akan dikorbankan, Abdul Muthalib mengundinya. Undian itu pun jatuh kepada Abdullah, ayah Nabi Muhammad. Padahal Abdullah adalah putra kesayangan Abdul Muthalib dan juga sangat disayang oleh saudara-saudaranya. Atas saran dari kaum Quraisy dan saran seorang perempuan ahli nujum atau ahli ramal dari Hijaz, undian itu harus diulang, bukan dengan anak-anaknya, tetapi dengan 10 ekor unta. Namun hasil undian itu tetap jatuh kepada Abdullah. Oleh karena itu kaum Quraisy menambah lagi 10 ekor unta. Kemudianlah undian itu diulang-ulang hingga jumlah unta mencapai 100 ekor. Setelah jumlah unta mencapai 100, undian pun jatuh kepada 100 ekor unta itu. Namun Abdul Muthalib belum puas, kemudian diundi lagi hingga 3 kali dan hasilnya selalu jatuh kepada 100 ekor unta. Selamatlah Abdullah dari penyembelihan dan Abdul Muthalib pun melaksanakan nazarnya dengan memotong unta. Selamatnya Abdullah dari penyembelihan karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang kedua, peristiwa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah hancurnya pasukan gajah. Tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW kenapa disebut tahun gajah? Siapa yang sudah tahu? Karena pada tahun itu datang pasukan tentara gajah. Pasukan itu dipimpin oleh seorang raja dari negeri Yaman yang bernama Abrahah. Disebut tentara gajah karena Abrahah dan tentaranya datang dengan pasukan gajah. Abrahah bermaksud menghancurkan Ka'bah agar bangsa Arab tidak lagi datang ke Mekah untuk berziarah, melainkan berziarah ke sebuah bangunan megah yang telah dibangunnya di negeri Yaman. Pada saat itulah hancurlah pasukan gajah. Yang ketiga, menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu peristiwa luar biasa pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Apa itu peristiwa yang luar biasa? Yang pertama adalah mimpi Abdul Muthalib dan Aminah. Pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib menceritakan kepada penduduk Makkah bahwa dia melihat sebuah sinar sangat terang keluar dari punggungnya. Cahaya itu menyilari seluruh dunia hingga terang benderang. Hal serupa juga dialami oleh Aminah, ibunda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, langit indah di atas kota Mekah. Yang ketiga, api sembahan orang Majusi mendadak padam. Yang ketiga, istana Kisra Unis Syarwan rusak.
Yang kelima, kesaksian para pendeta Nasrani. Sekarang yang keempat adalah peristiwa luar biasa setelah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah keberkahan bagi keluarga Halimah As-Sa'diyah. Kenapa kok berkah bagi keluarganya Halimah? Karena Halimah adalah ibu susu dari bayi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang B, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibelah dadanya. Ketika berusia sekitar 4 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa pembelahan dadanya. Ketika beliau dan anak-anak lainnya sedang mengembala kambing, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Beliau dibawa pergi lalu dibaringkan dan dibelah dadanya. Dari dalam dadanya itu dikeluarkan segumpal daging, yaitu hati. Dari hatinya itu dikeluarkan segumpal darah hitam. Malaikat membuang sifat-sifat kotor dan memasukkan sifat-sifat baik dari dalam hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau diberi cap kenabian di pundaknya. Yang ketiga, meminta hujan melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, pertemuan dengan pendeta Bahfiro ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 12 tahun. Beliau diajak oleh pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Setelah tiba di Basrah, kafilah Abu Thalib beristirahat di dekat tempat tinggal seorang pendeta Nasrani yang bernama Bahfiro atau Bukhairo. Ia adalah seorang ahli kitab. Anak-anakku, sekarang kita bahas yang poin C. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Beliau lahir dari keluarga miskin, namun kaya dalam akhlak dan budi pekertinya. Nabi Muhammad SAW adalah cucu Abdul Muthalib yang tergolong keluarga terhormat dan sangat disegani. Beliau dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Aminah dan seorang ayah Abdullah. Pada waktu Aminah melahirkan, Abdul Muthalib sedang berada di Ka'bah. Ketika dikabarkan bahwa cucu yang dinantikan telah lahir, Abdul Muthalib segera mendatangi rumah Aminah dan dia sangat bangga dan bergembira dengan lahirnya cucu yang dinantikannya. Abdul Muthalib pun membawa cucunya itu tawaf, yaitu keliling Ka'bah sebagai tanda syukur kepada Allah SWT. Sambil menggendong cucunya, Abdul Muthalib tidak henti-hentinya memuji keagungan Allah SWT. Dan kemudian dia memberi nama cucu kesayangan itu dengan nama Muhammad, artinya orang yang terpuji. Pada poin D yang perlu kita bahas adalah silsilah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa diperhatikan di buku kalian masing-masing. Silsilah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk yang pertama itu kilab. Dari Abdullah itu ada Husai, Abdul Manaf, Hasim, Abdul Muthalib kakek Nabi Muhammad, Abdullah ayah Nabi Muhammad. Untuk yang dari Zuhroh itu Abdul Manaf, Wahab melahirkan ibunya Aminah dan mempunyai anak yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu silsilah singkatnya. Anak-anakku, sampai kita di poin E, masa kanak-kanak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Yang pertama adalah tanggapan masyarakat Mekah terhadap kelahiran Nabi Muhammad SAW. Berita tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW sangat cepat tersiar di kalangan masyarakat Mekah, terutama masyarakat suku Quraisy. Mereka sering membicarakannya, tidak seperti terhadap bayi-bayi lainnya. Mereka juga gembira karena Abdul Muthalib yang sangat mereka segani itu mendapatkan cucu laki-laki. Demikian pula para ahli kitab, yaitu dari golongan pemuka agama Yahudi dan Nasrani, pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, mereka mengumpulkan para pengikutnya dan memberitakan bahwa akan lahir seorang nabi akhir zaman seperti yang telah diberitakan dalam kitab Taurat dan Injil. Yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW dalam asuhan Halimah. Ketika Nabi Muhammad SAW masih bayi, beliau disusui oleh ibunya selama 3 hari. Kemudian disusui oleh Suwaibah selama beberapa hari. Selanjutnya, sesuai dengan kebiasaan masyarakat Arab ketika itu, ketika Nabi Muhammad SAW masih bayi, diserahkan kepada wanita desa Sa'diyah yang bernama Halimah binti Abi Zuaid untuk disusui dan diasuh di desa itu. Halimah berasal dari desa Sa'diyah. Dia digelari dengan sebutan Halimah Az-Sa'diyah. Jadi Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah sampai berumur 4 tahun. Yang ketiga adalah Nabi Muhammad SAW menjadi yatim piatu. Setelah 4 tahun, Halimah mengasuh Nabi Muhammad SAW dengan berat hati. Ia harus mengembalikannya. Nabi Muhammad SAW yang sangat disayangi Halimah harus mengembalikannya kepada Aminah, ibunda Nabi Muhammad SAW. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh ibu kandungnya sendiri dengan dibantu oleh seorang wanita pengasuh yang setia, yaitu Ummu Aiman. Nabi Muhammad tumbuh menjadi anak yang cerdas, sehat, dan sangat menyenangkan. Sewaktu itu, Aminah pun membawa beliau menemui Halimah di desa Sa'diyah, atau kadang-kadang Halimah yang datang ke kota Mekah. Ketika berumur 6 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak ibunya pergi ke kota Yatsrib atau Madinah untuk berziarah ke makam ayahnya dan mengunjungi keluarganya yang tinggal di Yatsrib. Setelah di Yatsrib, selama 1 bulan mereka berpulang ke Mekah. Dalam perjalanan, Aminah sakit parah hingga wafat dan dimakamkan di Abwa. Akhirnya Nabi Muhammad SAW menjadi anak yatim piatu, tidak ada ayah, tidak ada bundanya. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW dalam asuhan Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib? Abdul Muthalib adalah kakek Nabi Muhammad SAW. Selesai pemakaman Aminah, Ummu Aiman membawa Nabi Muhammad SAW pulang ke Mekah. Ia menyerahkan kepada Abdul Muthalib. Dengan perasaan duka cita, Abdul Muthalib menenteramkan hati beliau, dan dia pun mengasuh serta merawat cucunya dengan penuh kasih sayang. Akan tetapi, Allah berkehendak lain. Abdul Muthalib hanya sempat mengasuh cucunya selama 2 tahun. Abdul Muthalib meninggal dalam usia 80 tahun. Sementara Nabi Muhammad SAW baru berumur 8 tahun. Beliau telah kehilangan lagi orang yang menyayangi dan yang menjadi pelindungnya. Ketika Abdul Muthalib sakit, beliau mengumpulkan anak-anaknya seperti Abu Lahab, Abu Thalib, Abbas, Safiyah, dan Hamzah. Mereka sangat menginginkan mengasuh Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad disuruh memilih dari salah satu pamannya. Setelah diam beberapa saat, Nabi Muhammad pun memilih tinggal bersama salah seorang pamannya, yaitu Abu Thalib.
anak-anakku semuanya untuk mengenal dan tahu biografi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita selalu mencintai beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk tugas hari ini, kalian tulis, dihias yang rapi, yang bagus di kertas buffalo seperti yang dicontohkan Ustazah, dikumpulkan waktu pengembalian sisipan. Oke, mungkin itu yang materi yang dapat Ustazah sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.